Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu buat teman-teman semua. Sesuai apa yang saya ngomongin, saya udah dapet ya teman-teman ya, terkait dengan 6 sejarah atau fakta peristiwa tragedi satanis di dunia. Dan ini sudah ada buktinya, baik dari pejabat setempat dan pihak-pihak berwenang lainnya. Apa aja itu? Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah Kartel La Union Tepito, itu di daerah Mexico City. Kejadian ini terjadi pada bulan Oktober 2019, yang dimana terjadi temuan polisi pas waktu si polisi ini membongkar markas kartel narkoba yang namanya tadi yang saya sebutkan. Dan itu mendapatkan temuan berupa 40 tengkorak manusia, tulang, bayi dalam toples, dan simbol setan seperti kepala kambing di atas heksagram. Dan ada juga pejabat setempat di tahun 2019 itu bernama Omar Garcia Harfuch. Dia itu merupakan sekretaris keamanan dari Mexico City. Dan memang dia mendapat banyak laporan terkait altar-altar yang digunakan geng tersebut untuk melakukan ritual satanis. Katanya dia itu sebagai bentuk dari permohonan agar si geng ini itu mendapatkan keberanian dan keselamatan pada saat melakukan aksi-aksi kriminalisasinya. Dan beberapa polisi juga memberitahukan bahwasanya motif-motif dibalik mereka melakukan itu agar menghubungkan kekuatan supranatural agar geng ini kebal terhadap penegak hukum dan kematian. Wow, udah minta kebal terhadap hukum dan kematian, ini udah menyalahi aturan banget nih ya. Apalagi sampai ada temuan fakta nih 40 tengkorak manusia. Bayangkan seberapa banyak korbannya demi melakukan ritual-ritual satanis yang menyimpang seperti ini. Terus yang kedua, ada seseorang mahasiswa kedokteran asal University of Texas. Dia berusia 20 tahun bernama Mark Kilroy. Mark Kilroy ini dia itu melakukan kegiatan ikut liburan Spring Break ya. Spring Break itu adalah liburan singkat bagi mahasiswa dan itu dilakukan pada awal musim semi. Itu kejadiannya dia ini hilang itu di Ranch di Matamoros di Meksiko. Kalau ini lebih lampau lagi teman-teman, itu di bulan April tahun 1989. Nah, setelah beberapa lama kemudian terus ditemukan oleh para aparat beserta ya petugas-petugas berwenang lainnya, dia tuh ditemukan di sebuah peternakan. Dan di peternakan tersebut mendapatkan 12 mayat, termasuk yang diidentifikasi ini si Kilroy ini. Dan diduga menjadi korban dari kultus sekte-sekte satanis yang dimana si Mark Kilroy ini sebagai bentuk dari pengorbanan. Nah, pada saat temuan tersebut di peternakan itu si pejabat-pejabat dan polisi setempat ini menemukan salah satu kulit voodoo dan ada tempat yang bernama Satanic Worship. Wow, dan itu diklarifikasi pembuktiannya oleh Carlos Tapia. Pada saat itu dia itu menjabat sebagai wakil kepala operasional sheriff di Cameron County. Nah, terus di si Carlos Tapia ini juga menambahkan bahwasanya pelakunya ini itu seorang penyelundup narkoba yang berharap dengan pengorbanan ini seperti yang di si geng yang saya tadi sebutkan, supaya mereka itu tidak tertangkap polisi, kebal terus hilang lah. Dan yang lebih anehnya lagi di peternakan itu si Carlos Tapia ini menemukan sebuah kayak pernyataan surat gitu ya yang
ada doa-doanya supaya minta kebal terhadap tembakan pistol. Wow. Ini udah agak cringe sih teman-teman ya. Mungkin teman-teman ngiranya kayak sebuah pengorbanan altar dan lain-lain itu kebanyakan mungkin hanya fiksi, terus nggak ada pembuktiannya. Sekalipun ada, mungkin belum sampai mendalam gitu. Tapi kali ini saya udah nemu ini model yang kayak begini. Yang pertama itu geng kartel narkoba tadi, dan yang kedua sama lagi, cuman ini mungkin orangnya tugasnya menyelundupkan narkoba gitu, tapi melakukan ritual satanis ini ya biar dia kebal dan lain sebagainya lah. Nah, yang ketiga ada kejadian yang namanya di Altamira di Brazil pada tahun 1989 sampai 1993. Dan itu kejadian ini dilakukan, pelakunya itu adalah dari sekte Superior Universal Lineage. Nah, sekte ini atau kultus ini menyiksa setidaknya 6 anak laki-laki yang berusia 8-14 tahun. Terus dia dipotong-potong atau mutilasi genitals mereka dan membunuh dalam ritual yang diduga memiliki latar satanis atau ilmu hitam. Nah, tapi tadi tanda kutip diduga. Nah, ternyata pejabat setempat dan aparat setempat itu sudah memberikan klarifikasi ya di media-media di New York, di website berita nasional Brazil juga ada klarifikasinya bahwasannya pelakunya itu bernama Valentina de Andrade. Ya betul, begitulah namanya. Dia berusia 75 tahun dan dia merupakan pemimpin sekte tersebut. Dan dia menyebutkan si Valentina ini bahwa anak laki-laki adalah alat yang diyakini untuk menginstruksikan ritual pemotongan genitals agar mereka mendapatkan kekuatan yang di luar nalar manusia sebagai manifesto. Nah, dan Valentina ini dia udah dihukum ya bersama 2 dokter yang membantu si Valentina ini untuk mengekstrak organ. Dan gak cuman untuk sebagai ritual, tapi beberapa organ manusia atau anak laki-laki ini yang dipotong tadi itu diperjualbelikan atau diperdagangkan secara ilegal. Dia dihukum pada tanggal 6 Desember 2003 lalu. Nah, statusnya sekarang saya belum nyari lebih lanjut, cuman membaca fakta ini aja saya udah kayak ngeri-ngeri sedep gitu, kayak selain organ-organ si anak laki-laki yang masih usia kecil ini, yang masa depannya masih cerah, itu dipotong, dibunuh, dan diperdagangkan, itu sangat aneh. Dan kayaknya dia itu, saya nggak yakin kalau memang dia ini pengikut satanis gitu ya, cuman atau dia melakukan penyerangan terhadap satanis, tapi bisa jadi itu dalih untuk melancarkan aksinya karena dia kan melakukan perdagangan. Tapi sekali lagi ada altarnya. Ditemuin altar pada saat si Valentina ini mau melakukan ritual, berarti memang benar gitu loh. Terus kejadian keempat itu ada pembunuhan di Matamoros. Di daerah Matamoros itu masih di daerah Brazil kalau nggak salah. Nah, itu ada sebuah kultus bernama The Believer. Nah, Believer ini dipimpin oleh Adolfo de Jesus Constanzo. Si Adolfo ini dia tuh profesinya itu sebagai dukun okultisme, pengedar narkoba, dan melakukan kekerasan dan kekejaman lainnya. Aktivitasnya itu ya. Nah, terkait dengan Believer, beberapa kultus The Believer beserta cabangnya ini dia tuh mengkombinasikan voodoo dan satanik ritual yang diwarnai merebaknya satanik panic di Amerika pada saat itu, tahun 1989. Namanya di situ ada kayak modelnya bukan kejadian ya, lebih tepatnya kayak salah satu daerah di Amerika itu lagi satanik panic. Nah, dan itu sudah diklarifikasi di media berita manapun, termasuk di The New Yorker. Teman-teman bisa cari di sana. Karena banyak sekali pembunuhan di sana, dan setiap pembunuhan
itu dilatari dengan temuan kulit voodoo. Voodoo itu boneka yang dibuat sebagai media untuk, ya umumnya itu untuk santet, untuk pemanggilan. Nah, tapi kenapa dibilang kulit voodoo? Kulitnya ini itu biasanya digunakan dari manusia. Jadi manusia atau korban atau hewan itu biasanya kulitnya dipotong dan dirajutlah sebagai boneka. Disebutlah voodoo. Dan voodoo ini salah satu ilmu hitam yang sudah ada dari zaman dahulu. Kita lanjut ke lagi yang gak heran, yang namanya mungkin sudah saya sebut di episode berikut sebelumnya, yaitu adalah kultus satanis atau sekte satanis yang bernama Order of the Nine Angels atau Order of Nine Angels lah. Yang ditemukan biasanya mereka memakai kode adalah 09A. Kejadian ini dia tuh bersama 764 network, salah satu komunitas, dan ini terjadi dari 2021 sampai 2025 sekarang mungkin ya. Ini dugaan saya ya, kalau yang sampai 2025 ini dugaan saya. Ada organisasi 09A ini pernah menanamkan cabang sebanyak 764 jaringan satanis ekstremisme kriminal yang terlibat pornografi anak, pembunuhan untuk ritual, dan kanibalisme. Dan banyak juga anggota yang sudah ditangkap dari tahun 2021 sampai 2024. Ada yang dari Texas, ada yang dari New York, ada yang ditangkapnya itu di Rusia, Finlandia, Inggris, dan semuanya hampir rata-rata ditangkap atas pembunuhan sebagai bagian dari demonic pact. Demonic pact atau pact ini ibarat kata suatu bentuk ritual yang harus dilakukan sebelum menuju ke ritual yang sesungguhnya. Ibarat kata pack ini kayak bahan-bahannya tuh dia harus ngumpulin dulu sebelum melakukan ritual yang sesungguhnya. Dan ada beberapa tokoh tertentu yang di dalam Order of the Nine Angel ini. Yang pertama adalah Andrew Daymok. Dia salah satu anggota Order of the Nine Angel yang dihukum 15 pelanggaran teror di Inggris, termasuk kejahatan seksual terhadap remaja-remaja. Lebih banyak wanita ya. Terus yang kedua ada yang bernama Jacek, susah amat nih namanya, Jacek Tohorzewski. Dan ini dia ditangkap di Inggris dan terbukti memegang materi anak-anak dalam pornografi dan nekrofilia. Jadi dia mungkin yang membuat kontennya atau racikannya gimana dalam tanda kutip ya pornografi. Terus ada 2 anggota Rusia yang saya namanya nyari sampai sekarang itu belum dapat. Dan 2 orang ini, mereka itu mengaku setelah ditangkap, dia itu melakukan ritual pembunuhan dan kanibalisme di Karelia dan Saint Petersburg sebagai bentuk dari demonic pact yang akan melakukan nanti ujungnya itu ya tadi saya sebutkan adalah ritualnya. Terus yang terakhir teman-teman, yang keenam adalah kasus ibu paksa. Itu terjadi di Orange County atau kita singkat CA pada tahun 1991. Nah, seorang wanita yang berumur 46 tahun mengaku dipaksa membunuh bayinya yang masih berumur 6 bulan di sebuah gua oleh ibu kandung mereka. Dalam sebuah ritual satanis yang dilakukan, serta menyaksikan pembunuhan lain seperti mutilasi dan incest. Incest itu kayak modelnya hampir sama pengertian dengan mutilasi, cuman lebih sedikit berbeda cara melakukannya. Dan status hukum wanita tersebut, dia tuh menggugat ibunya secara sipil dan menyatakan pengakuan yang muncul dari klaim. Tapi nyatanya ini tuh belum ada bukti fisiknya atau mungkin bukti-bukti konkret yang dilakukan oleh aparat sekitar. Nah, kalau kasusnya seperti ini, saya udah cari juga, saya rasa beritanya juga udah agak tenggelam. Jadi memang ini udah lama, saya sebutin tadi kan dari di tahun 1991. Nah, cuman masalahnya adalah dugaan saya berarti ada orang di balik layar tentang ini. Masalahnya kalau udah terkait hukum seharusnya dia dihukum sesuai aturan yang berlaku. Dan bisa aja ritual-ritual yang mengorbankan bayi, terutama ini ya bayi yang dia masih bersih, itu saya pernah baca
di salah satu jurnal orang luar negeri, saya lupa namanya siapa. Saya baca pas waktu itu bahwasannya yang melakukan ritual demonik atau satanisme, yang pengorbanannya itu dari bayi, itu lebih besar energinya didapatkan dan hadiahnya lebih besar didapatkan, karena bayi ini adalah bentuk dari permulaan yang masih memiliki energi kekosongan atau masih murni yang tidak tercampur baur dengan energi-energi di dunia ini. Jadi ibarat kata ya teman-teman tahu sendirilah, ketika bayi yang baru lahir, apalagi usianya masih 6 bulan, itu kan dia kan belum terkontaminasi dengan ya cara-cara kita tahu sekarang lah, kayak omongan-omongan kasar ataupun apa, dan dia masih bersih dan murni gitu. Nah, dari temuan saya ini 6 kasus ini, berarti kan kita bisa menyimpulkan bahwa mereka ini memang benar ada dan ada faktanya mereka melakukan seperti itu. Masalahnya adalah jangan sampai kita, teman-teman lainnya, itu sampai terjerumus ke dalam hal-hal tersebut, apalagi sampai mengorbankan nyawa manusia. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah anggota satanis yang model-model kayak Order of Nine Angel itu beragam ya. Bisa jadi orang tinggi, orang berkuasa, orang banyak duit, karena rata-rata mereka mendapatkan apa yang mereka mau selama di duniawi. Itu dia. Nah, oke, segitu aja teman-teman. Next nanti saya akan cari yang lebih baru lagi dan lebih bagus lagi untuk kontennya. Kalau teman-teman suka, monggo di like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Stasiun Hantu. Dan kalau misalkan teman-teman punya cerita yang ingin dibagikan, ataupun kita mau buat podcast ataupun penelusuran di suatu tempat, sekalipun itu collab, saya sangat terbuka. Oke, gitu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. See you guys.